Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franciscus Husein Putra Raja Barnituwa Sinambela. Nah, karena menurut saya ibadah di Katolik itu membosankan ya, cuma duduk terus kidung pujian, nggak anak muda banget lah. Terus akhirnya saya masuk ke Kristen, namanya Kristen Pantekosta. Ada di waktu SMA saya ibadahnya itu full band, jadi jingkrak-jingkrak kayak anak band modelnya seperti itu lah. Dan saya itu suka Kristen yang lumayan taat ya. Saya juga punya dulu, kayak dulu kalau di Islam tuh pengajian, saya dulu komunitas sel namanya, doa gitu kan. Banyak dulu yang nangis waktu saya masuk pertama kali Islam dan bertanya-tanya gitu loh, Kak kenapa sih Kak, kenapa sih Kak, kenapa? Ini kok mereka dia beribadah Islam gitu kok taat sekali ya gitu kan. Terus dia kok sholatnya rajin banget, sementara kan Tuhannya nggak jelas, saya bilang begitu kan. Nah dia tuh saya ajakin minum nggak mau, rokok nggak mau, nonton nggak mau. Hari-harinya dia tuh penuh dengan ngaji. Soalnya saya bilang tuh, lu hidup lu tuh membosankan banget ya Bal, saya bilang gitu. Akhirnya saya duduk ngopi, saya mau nanya sama lu Bal gitu kan. Lu tuh, Tuhan lu tuh seperti apa sih, saya pengen tahu. Yang saya tahu ya, Tuhan lu itu kan nggak jelas, Tuhan itu kan zat kan, yang ada di Mekah. Batu hitam itu kan yang kalian sembah, dan itu berhala Bal gitu kan. Bukan Bang, Tuhan itu emang zat, tapi zat yang dia kita nggak pernah tahu ada di mana, tapi kita bisa ngerasain loh seperti apa. Sedangkan Tuhan saya tuh Bal, lu harus tahu Yesus itu nyata. Saya bilang, saya tahu wajahnya, saya tahu tempatnya ada di surga, saya berdoa pun ya tahu jelas Tuhan saya seperti apa. Sementara kamu mana Tuhannya? Tahun 2018 di Bekasi ini, di Harapan Indah, saya syahadat di Masjid Al Furqon. Ya, tahun 2018 pada akhir tahun ya, bulan Desember. Saya dulu sangat benci sekali sama Islam. Orang tuh kalau benci awalnya dia nanti cari tahu perbedaannya di mana. Oh kok ini ya. Dan saya sudah menemukan banyak perbedaan di agama saya sebelumnya sama ajaran yang sekarang saya anut gitu loh, Islam agama yang benar ini. Dari segi berpakaiannya, dari segi pergaulan antara wanita dan laki-laki ya, sudah jelas ada perbedaan jauh banget. Apa yang paling menonjol? Yang paling menonjol di Islam sama Kristen, tauhidnya yang pastinya ya. Kalau Islam mengajarkan bahwa Allah itu satu, kalau Kristen itu kan tiga gitu kan. Tiga jadi satu, susah dipikirin. Dan memang bahwa di Alkitab pun saya sudah lihat bahwa kalau Allah itu kan perbedaannya di Alkitab aja ya. Di Alkitab kalau ada tulisan Allah itu berfirman, tapi kalau giliran Yesus itu bersabda, itu bahwa menandakan bahwa Nabi Isa itu ya manusia seperti biasa, utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat agama Islam yang benar, temenan sama orang Islam yang benar gitu kan, yang rajin sholat, kamu bakal temuin perbedaannya. Karena saya juga teman Kristen waktu itu udah nemu ya, ada satu orang dulu teman saya, wanita cewek gitu kan, teman SMP saya, dia bilang sama saya gitu Pak, lu kok bisa berubah banget sih gitu. Yang dulunya ngerokok sekarang nggak ngerokok gitu kan, yang dulunya suka minum nggak minum, terus lu rajin sholat gitu kan, terus pakaian lu bangga gitu pakai jubah gitu kan, jalan nemu reuni SMP dan lu bangga gitu loh itu kan. Saya bilang begini rasanya, karena gue sudah tahu cinta gue tuh buat siapa, buat Nabi gue gitu kan. Nabi Muhammad saja sudah memberikan syafaat di akhir nanti buat kita gitu kan. Terus Allah itu udah cinta sampai sejauh ini, Allah tuh melindungi gua gitu, karena gua udah rasain gitu kan. Kenapa gua cinta sama Islam ini ya, lu harus lihat orang-orang di sekitar gua itu memang orang-orang terbaik yang Allah kasih Islam terbaik, makanya jadi cinta. Sementara gua waktu itu di lingkungan Kristen aja yang terbaik menurut gua ya, gua nemuin perbedaannya itu jauh gitu loh, jauh. Menurut gue dulu yang terbaik kita diajak minum lah, diajak makan-makan lah, diajakin ke diskotik lah, menurut gue itu baik. Tapi sekarang bukan itu yang gue mau gitu. Dan dia tuh juga percaya gitu loh. Seperti itu Mas.
Lihat aja akhlaknya seorang muslim seperti apa, biar kamu tahu Islam seperti apa. Karena saya pun masuk Islam karena akhlak seorang muslim. Saya bilang begitu. Ya, tapi kan banyak juga yang dibilang muslim juga banyak yang akhlaknya nggak baik. Nah, saya bilang ya, saya tinggal bilang aja sama dia gitu kan, rajin sholat nggak muslimnya? Kalau di Jakarta kan saya bilang muslim yang nggak baik ya karena kehidupan dia sama saya sama aja gitu kan. Dia muslim, dia minum juga, dia muslim, dia maksiat juga, main judi juga. Terus saya nemuin perbedaannya di mana gitu. Lah kalau saya selama ini seumur hidup nemuin Kristen gitu kan, nemuin yang orang-orang Kristen teman-teman saya ya, nggak ada yang ke gereja, memang ke gereja terus judi jauhin, nggak ada. Pasti minum alkohol. Dulu saya punya pastor juga minum alkohol, minum bir. Iya, minum bir. Saya dulu ikut retret ya, retret panggilan. Waktu itu retret panggilan itu artinya saya pengen jadi calon pastor, dibikin kakak saya. Dan saya sakit hatinya waktu itu Romo ngajakin, kita bagus tata cara ibadahnya bagus, saya salut. Bangun jam 2 pagi, terus kita baca Alkitab, terus kidung pujian segala macam. Nah, tiba saya diajak ke bawah, waktu itu kan di Bandung ya, Proskoneo, bukan Proskoneo namanya. Di Bandung, daerah mana saya lupa, waktu itu dingin banget. Diajaklah ke warung sama pasturnya, sama Romo, saya bilang. Ayo Sen ikut apa, Frans ikut saya yuk ke bawah, kita beli-beli minuman buat ngangetin badan. Oh iya Romo, ya, saya kira kan minuman apa gitu kan, kopi entah apa. Ternyata dia beli alkohol sama rokok. Saya minum lah, karena saya dulu kan juga masih, ini kan masih bado. Saya juga minum, tapi di situ saya langsung, kok gini sih, kok mau jadi pastor kok begini ya. Saya bilang sama kakak saya, gimana tertarik gak jadi pastor? Enggak lah kan, ntar dulu lah, saya masih doyan sama wanita, saya bilang gitu kan. Saya masih doyan perempuan, saya bilang, lu gimana sih? Iya enggak, saya masih mau nikah, udah saya mau nikah aja. Ya saya sakit hati lah gitu kan, karena pastor memang kan waktu itu nggak nikah kan. Iya, jadi justru gitu. Jadi nggak ada bedanya kalau misalnya kita ketemu sama Islam yang jarang sholat, ya nggak ada bedanya. Cobalah kita cari temen memang yang Islamnya tuh ke daerah suatu kayak ke Temboro atau kemana. Saya masuk Islam itu makanya beruntung Mas, di kalangan orang-orang yang memang ustadznya ustadz ya rajin gitu kan, memang punya akhlak yang baik gitu loh. Iqbalnya juga dulu baik, saya ketemu di Wisma Mualaf juga akhlaknya baik. Jadi kebentuk gitu loh, yang saya tahu memang benar-benar oh seperti ini. Terus saya pernah juga baca buku Sirah Nabawi gitu kan. Bagaimana Nabi Muhammad itu tata cara perangnya seperti apa, memperlakukan manusia seperti apa. Dan saya tuh, aduh, kalau saya baca lagi tuh bisa nangis, saya tuh nangis terus. Kok ada figur manusia yang sesempurna ini gitu. Dulu benci banget ya? Padahal dulu benci banget. Makanya saya tahu dulu kenapa, sampai saya bilang kan, kok ada istrinya Nabi, kok istrinya sampai ada yang kecil gini kan, dulu Siti Aisyah kan umur 7 tahun. Setelah saya tahu memang waktu itu memang sudah puber ya, umur 7 tahun tuh udah kategori dewasa di Arab sana. Gitu. Karena kalau misalnya tukang kawin pun Nabi Daud di Kristen juga dulu istrinya banyak. Lebih banyak, Nabi Salomo gitu kan. Lebih banyak. Saya coba doa Bapa Kami aja ya, doa Bapa Kami versi Katolik ya. Jadi kalau ini Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki pada kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kekuatan, kekuasaan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Itu doanya versi Katolik. Ayat emasnya orang-orang Kristen, kenapa mereka tetap pada kepercayaan mereka? Karena di ayat itu berbicara, karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Terus ada lagi satu ayat yang berbicara bahwa pada awalnya adalah firman, dan firman itu adalah aku, dan aku di dalam firman, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan selamat dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti itu. Jadi ayat itu sebenarnya ada lagi satu ayat lagi, saya bacain ya biar yakin ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akalmu, dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum itu tergantung semua hukum Allah. Nah, ayat itu kadang-kadang ini yang saya mau kasih tahu kepada orang-orang yang dulunya satu kepercayaan Kristen ya, dulunya Kristen, yang orang-orang Kristen ya, bahwa di situ aja itu yang berbicara itu
Yesus gitu kan. Yesus berbicara bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Bahasanya bukan seperti ini ya. Kalau misalnya Yesus itu Tuhan seperti yang kalian anggap, bahasanya harusnya seperti ini. Kasihilah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Harusnya seperti itu, tapi di situ Yesus itu bersabda bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Loh, kenapa kalian mengasihi Yesus? Berarti kasihilah yang utus dong, bukan kasih yang Yesusnya. Seperti itu. Nanti juga akan ditampilkan sertifikat mualafnya ya, Iya. supaya mereka semakin yakin. Kepada teman-teman saya yang mualaf yang lain, kalau mau masuk Islam itu pertama cari tahu engkau cintanya itu sama siapa, kepada siapa kau cintanya. Kalau kepada kau mencintai seorang wanita atau pria, ya kau cuma dapat itu aja sebenarnya. Tapi kalau kau benar-benar mencintainya hanya karena Allah gitu kan, atau kalau kau mencintainya karena figur Nabi Muhammad yang kau kenal gitu kan, kau cari tahu, insya Allah kau pasti di hati itu ditanamkan benih taat sama Allah gitu kan. Sebagaimanapun kau nanti kadang-kadang lalai sholat atau apa, kau nggak bakal betah di titik itu. Saya sekarang mengalaminya gitu loh. Saya kadang-kadang nggak puasa, nggak ngejalin amalan yang pernah saya istiqomahkan, ya akhirnya saya nggak jalankan. Terus saya merasa tuh gelisah gitu loh, gelisah. Nah makanya sebenarnya buat sahabat cerdas atau teman-teman mualaf yang lain yang mau masuk Islam ya nantinya ya, atau orang-orang yang mau masuk Islam, non-Kristen mau masuk Islam, kenali dulu gitu loh. Kenali dulu agama ini dengan benar, kenali dulu kepada siapa engkau cintanya, supaya nanti engkau dibimbing sama Allah. Karena ada hadis ya yang berbeda, innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu itu tergantung niat sebenarnya. Niat kita tuh apa sebenarnya masuk ke agama yang benar ini gitu. Insya Allah kalau kita niatnya benar masuk ke agama yang benar ini, ya udah kita pasti jadi benar nanti ke ujungnya. Itu aja. Semoga semua kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon doanya supaya saya diberikan Allah kemudahan lah dengan segala sesuatunya, supaya bisa juga bersedekah buat orang-orang yang lain gitu kan. Saya juga ingin seperti sebagaimana saya masuk Islam, saya juga ingin menimbulkan akhlak yang baik kepada orang-orang di sekitar saya yang non-muslim, supaya mereka tahu perbedaannya bahwa ini loh ajarannya Nabi Muhammad yang benar. Dan kita sampai sunah-sunahnya pun bagaimana tata cara beliau berperilaku, berpakaian tuh sampai kita ikutin. Beda dengan saudara-saudara kita yang non-muslim gitu kan. Mereka hanya cinta kepada figurnya tapi tidak cinta kepada keseharian Tuhannya. Itu aja Mas. Terima kasih banyak.